Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Pisces ya. Pesan penting apa yang ingin disampaikan oleh Universe untuk kamu di bulan September 2021? Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi yang juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fase resah. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya guys, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini hanya general reading, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedain. Kalau dirasa gak resonate ya udah, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, so simple sih. Itu aja. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Pisces. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini biar energi kamu bisa mirip di kartu saya agar hasilnya resonate. Pisces. Pesan penting yang ingin disampaikan oleh Universe untuk kamu di bulan September 2021. Kita lihat dari energi kartunya. Beri saya 10 kartu untuk Pisces. Saya ambil kartu yang jatuh sebagai readingan pembacaan. Oke, kartu pertamanya ada Two of Pentacles, The Hierophant, Six of Cups, Two of Cups, Nine of Wands, Five of Pentacles, the Tower, Four of Swords. Oke, dua lagi, the Sun, Knight of Pentacles. Thank you untuk kartunya. Dan ini ada bottom of the decknya ya, Pisces. Pisces, pesan penting apa yang ingin disampaikan oleh Universe untuk kamu di bulan September 2021? Aku lebih lihat di sini kamu itu terlalu khawatir dengan masa depan kamu sendiri. Ya, memang kalau saya lihat saat ini, pertama dalam segi finansial kamu ya, memang finansial kamu lagi ada dalam suatu kendala. Yang dimana tuh, ya bisa dibilang ada penurunan kualitas keuangan kamu ya. Akhir-akhir ini, entah bisnis kamu agak menurun, ya kalau kata saya sih, ada hubungannya juga dengan PPKM ya, karena sejak PPKM ini tuh banyak banget penurunan ya orang-orang itu dalam segi pencarian uangnya atau bisnisnya ya, yang dulunya mungkin dikatakanlah sebulan bersihnya 10 juta contohnya, sekarang menurun jadi 4 juta atau bahkan mungkin 3 juta bersihnya ya. Atau mungkin bagi kamu yang berkarir ada kendala, mungkin kamu dirumahkan, atau mungkin kamu tiba-tiba dipecat, atau mungkin gaji kamu dipotong, atau mungkin kamu banyak hutang ke atasan, ya bisa aja kayak gitu. Sehingga ada potongan besar tiap bulan oleh perusahaan kamu karena kamu banyak berhutang. Atau di mana mungkin di sini kamu banyak hutang dari pinjaman online bisa, atau mungkin dari teman kamu, dari mungkin orang tua kamu, sehingga benar-benar keuangan kamu saya lihat memang lagi nggak stabil. Itu yang ngebuat diri kamu tuh kayak, karena ada problem ini kamu jadi terlalu khawatir dengan masa depan kamu. Jadi jatuhnya menurut saya kamu jadi takut, khawatir, ketakutan, padahal ya namanya masa depan ya Pisces,
ingat ya, kamu tuh nggak mungkin selamanya di bawah. Ya namanya manusia. Kalau kita kerja keras, kerja cerdas, kita berusaha lebih, tentu masa depan itu bisa berubah. Misalnya, aku udah kerja keras loh. Misalnya nih, gaji aku taruhlah, contohnya ya, misalnya gaji aku di perusahaan X taruhlah cuma 3 juta. Aku udah coba apply ke perusahaan lain selama 2 tahun, tapi sama sekali nggak menghasilkan. Ibarat kata nggak ada perusahaan yang menerima aku belum kepanggil. Ibarat kata ya, aku masih menetap di perusahaan X gitu. Jadi gimana gitu. Gini loh Pisces, yang namanya usaha ya, itu pasti kita akan berusaha terus menerus. Misalnya gini, taruh 2 tahun. Selama 2 tahun ini kamu berusaha ya untuk apply di perusahaan lain, tapi belum ada penerimaan dari perusahaan tersebut. Ya kamu jangan nyerah lah. Ya kamu bisa bangun pondasi dengan cara kamu jualan online sebagai dropshipper, atau mungkin kamu bikin kue, atau kamu misalnya jualan baju atau apapun itu ya, sambil kayak gitulah, kerja sambilan, maksudnya ya usaha sampingan lah, kecil-kecilan ya, kan mana tahu mau ngebantu lah keuangan kamu juga ya. Jadi kamu nggak usah takut, nggak usah nyerah gitu aja. Ada orang yang 10 tahun loh, ini orang yang saya kenal, selama 10 tahun dia bener-bener itu kerja keras ya buat ngubah hidupnya menjadi sukses. Nah setelah 10 tahun dia baru sukses. Nah kamu cuma 2 tahun aja ngeluh, bandingkan dengan orang yang 10 tahun yang saya kenal. Ya kamu jangan ngeluh, cuma 2 tahun doang ya. Jadi kamu harus bisa berusaha lebih. Berarti selama 2 tahun ini effort dari perusahaan melihat kamu, berarti ada sesuatu yang kurang dari kamu. Kenapa? Makanya kamu nggak terima ya, nggak diterima oleh mereka. Makanya kamu harus mikir, apa ya kira-kira, dari perusahaan ini tuh pingin yang ibarat kata pinter bahasa Inggris. Nah kamu harus belajar bahasa Inggris di situ. Atau di mana nih bisnis kamu nih kurang berkembang karena apa? Masakannya kurang enak ya kue aku. Kue aku harganya kemahalan. Masakan aku kemahalan. Nah berarti kamu bisa taruh marketnya itu biar lebih sesuai ya. Kan karena tiap market itu berbeda-beda. Ada yang di lokasi A, marketnya itu market memang orang yang berduit, otomatis ya dengan kamu jual makanan 20.000 atau 30.000 itu masuk akal ya. Kalau udah 50.000 mungkin buat mereka nggak masuk akal. Nah kalau kamu di market yang di menengah ke bawah, mungkin 20.000 itu terlalu besar. Mungkin pas cuan mereka itu 8.000 sampai 10.000 ya. Jadi kamu harus pinter-pinternya ngambil market ya. Ada yang kayak gitu. Aku pernah lihat ada orang jualan mie ayam itu cuma 8.000 bahkan 5.000. Karena tergantung marketnya, tergantung lokasinya juga Pisces ya. Jadi kamu harus lihat hal-hal tersebut. Jadi menurutku kamu jangan terlalu khawatir dengan masa depan kamu. Di sini memang kamu lagi berusaha kerja keras nih. Dan ini adalah kekhawatiran kamu, kecemasan kamu. Padahal di masa depan, saya lihat, kamu itu bisa melewati proses ini. Padahal di masa depan, sebetulnya kamu itu bisa sukses. Bisa. Cuma waktunya kapan, jangan tanya sama saya. Tanya sama diri kamu, gimana usahanya. Kamu masa tanya sama saya? Ya. Dan ingat ya, tiap orang buat sukses itu, waktunya berbeda-beda. Ya, gak akan pernah bisa sama. Misal nih, saya bilang Pisces, kemungkinan kamu akan sukses tahun atau 2 tahun atau 3 tahun kemudian. Ternyata ada yang lebih cepat, 6 bulan udah sukses. Dan ternyata ada yang lebih lama, 5 tahun atau bahkan 10 tahun atau bahkan 15 tahun baru bisa sukses. Nah jadi itu karena apa? Tiap orang itu usahanya itu loh berbeda-beda. Ada orang yang semangat 45 ya, saya lihat ada yang dipecat dari perusahaan tapi dibangkit tuh selama setahun dia benar-benar apply ke perusahaan, dan dia tuh tidak mengandalkan lewat lamaran online atau job street, tapi dia benar-benar langsung datang ke perusahaan dan nanya ke satpamnya. Serius loh, itu ada yang seperti itu. Dia sampai seperti itu setiap hari ya, Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu kan perusahaan libur ya, Senin sampai Jumat dia benar-benar itu kayak muter gitu. Itu ada loh, itu kisah nyata yang saya tahu ya. Jadi di sini tuh ya tergantung dari usahanya masing-masing ya. Jangan tanya sama saya usaha kamu gimana. Kalau usaha kamu cuma setengah-setengah ya didapat juga setengah-setengah. Kalau usahanya kecil yang didapat juga hasilnya kecil. Kalau usaha kamu besar, tentu hasil yang kamu dapat juga akan besar Pisces ya. Jadi kamu jangan takut dengan masa depan kamu. Sebetulnya masa depan kamu bisa keluar dari situasi masalah ini. Sebetulnya kamu bisa sukses, cuman ini semua tergantung dari kalian
usahanya masing-masing, kerja keras kalian, kerja cerdasnya kalian, dan tentu gimana pinter-pinternya kalian itu ngebangun bisnis kamu atau karir kamu. Oke Pisces, kita lihat ya pesan angelnya. Jadi kamu gak perlu takut ya. Memang si aku itu rata-rata tuh Pisces itu memang gimana ya, punya sisi kekhawatiran yang terlalu berlebihan, padahal belum terjadi tapi udah khawatir. Nah sama aja dengan cinta ya, padahal sayang, padahal tulus ya sama dia, tapi dia kadang-kadang Pisces itu terlalu khawatir bahwa pasangannya nggak sayang lah, inilah itulah ya. Itulah sifat Pisces itu memang demikian. Oke, di sini ada honesty ya, kejujuran. I'm in touch with my true feelings regarding this situation. Oke, dalam penggambaran oracle ini, jujur, terlihat bahwa kamu memang benar-benar ingin keluar dari situasi ini. Dan saya juga ngelihat dari penggambaran ini ya, oracle-nya, salut sama kamu. Meskipun keuangan kamu lagi keadaan lagi goyah atau penurunan omset, ya, atau mungkin banyak hutang atau semacamnya, tapi saya salut sama kamu itu apa? Karena kamu masih menyempatkan berbagi kepada sesama. Karena kamu tiap bulan, entah kamu siapin 50.000 atau 100.000 atau mungkin 20.000 aja, tapi kamu masih punya sisi kemanusiaan, sisi ketulusan untuk berbagi kepada sesama. Entah mungkin kamu hanya bisa berbagi 20.000 atau bahkan 10.000, tapi niatan kamu itu ada dan niatan kamu itu tulus. Itu yang saya suka dari kamu. Dan tentu karena niatan baik kamu ini, karena karma baik kamu ini, tentunya masa depan kamu juga pasti akan berubah seiring waktu Pisces. Jadi intinya tentu harus diimbangi dengan usaha. Jadi kamu nggak perlu takut ya, belum terjadi kamu jangan takut apa-apa, hadapi dengan semangat. Oke, itu aja ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.